Alur film ini menceritakan tentang seorang gadis yang merasa iri oleh saudari angkatnya karena orang tuanya lebih menyayanginya ketimbang dirinya. Ia pun mencari orang tua asli dari saudari angkatnya itu untuk melakukan pembalasan. Nah, bagaimana kisah serunya? Hello, detective. Mari kita saksikan. Skylar, run! Diceritakan di sebuah rumah sakit terlihat seorang wanita muda tengah menjalani proses melahirkan. Kita sebut saja dia Lara. Ia didamping kedua orang tuanya dan para suster terus menyemangatinya. Tak berapa lama bayinya pun lahir. Namun sayang setelah itu ia tidak pernah melihat bayinya kembali karena langsung dibawa oleh mereka. 20 tahun kemudian. Di sebuah rumah dengan sebuah keluarga yang harmonis. Lara kini hidup dengan suaminya yang kita sebut saja Tom dan putrinya yang kita sebut saja Sarah. Mereka tampak bahagia. Ketika mereka selesai sarapan, tiba-tiba bel pintu mereka berbunyi. Lalu Lara pun bangun untuk melihatnya. Setelah dibuka, ia melihat seorang gadis cantik berusia 20-an sedang berdiri di teras. Dan setelah ditanyakan ternyata ia mencari seseorang di daerah situ. Namun karena Lara tidak mengenalnya, gadis itu pun pergi. Setelah kembali ke dalam, suaminya pun menanyakan siapa yang datang. Lalu Lara pun mengatakan tentang gadis itu dan apa yang dicarinya. Keesokan harinya, ketika suaminya dan putrinya telah pergi, gadis yang kemarin ternyata kembali lagi. Dan begitu Lara melihatnya, ia kembali mengatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang gadis itu cari. Namun jawaban dari gadis itu membuat Lara syok. Karena kini ia mengatakan bahwa ia sebenarnya mencarinya. Mencari ibu kandungnya. Dan ia adalah Lara. Setelah itu Lara membawanya masuk berbincang lebih jauh. Gadis itu bernama Bri. Gadis itu lalu bercerita bagaimana ia bisa menemukan Lara. Lara sangat terharu dan meneteskan air mata. Lara juga meminta Bri untuk bertemu keluarganya. Sebelum Bri pulang, Lara pun memeluknya seperti anak kandungnya sendiri. Setelah Bri pulang di hari yang sama, Lara juga kedatangan dua polisi ke rumahnya. Mereka membawa kabar duka tentang meninggalnya orang tua Lara. Para polisi itu juga meminta informasi kepada Lara kemungkinan orang tuanya punya musuh atau tidak. Karena dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan kedua orang tuanya mungkin dibunuh. Namun karena Lara semenjak 20 tahun lalu jarang bertemu mereka, ia pun tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Setelah itu polisi pun pergi dengan meninggalkan kartu nama mereka. Hari berikutnya, Lara dan keluarganya pun bersiap untuk bertemu Bri. Dan tak berapa lama bel pintu pun berbunyi. Ternyata benar Bri sudah berdiri di teras mereka. Lalu Lara pun membawa Bri kepada suami dan putrinya. Setelah bercakap-cakap, lalu Lara dan suaminya pun meminta Bri untuk menginap di rumah mereka malam itu. Sepertinya Bri gadis yang baik. Ia mengajari Sarah cara memakai cat kuku seperti dirinya. Sarah pun sepertinya senang dengan kehadiran Bri di sana. Setelah itu mereka juga makan bersama seperti layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Karena mobil Sarah sedang di bengkel, Bri juga mengajukan diri untuk menjemput Sarah di sekolah besok ketika Lara dan suaminya tidak bisa menjemputnya. Keesokan harinya, seperti janjinya, Bri pun datang ke sekolah Sarah untuk menjemputnya pulang. Begitu sampai di sana ia melihat Sarah yang sedang dibully teman-temannya. Lalu Bri pun memberikan pelajaran kepada salah seorang dari mereka dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Sarah lagi. Malamnya, Lara dan Tom sedikit berdebat tentang Bri. Lara yang menginginkan merawat Bri seperti anak kandungnya sedikit ditolak oleh Tom. Mengingat mereka belum mencari latar belakang siapa sebenarnya Bri. Jadi untuk sementara waktu mereka tetap akan menerimanya sampai mereka mendapatkan bukti bahwa Bri benar-benar anak kandung Lara. Keesokan harinya, setelah Tom berolahraga, ia kedatangan tamu seorang pria yang mengatakan bahwa putrinya telah diganggu oleh Sarah.
Lalu Tom pun memanggil Sarah, istrinya dan Bree. Setelah melalui percakapan ternyata Bree membela Sarah yang mengatakan bahwa putri pria itu yang salah karena sering membuli Sarah. Bree juga meminta maaf kalau pak yang ia lakukan berlebihan. Namun itu semua untuk melindungi Sarah. Setelah mendengarkan cerita Bree, pria itu pun pergi dengan malu. Lara pun berterima kasih kepada Bree karena telah melindungi Bree. Untuk merayakan kembalinya Bree, Tom dan Lara pun mengundang beberapa teman dan karyawannya untuk hadir pada acara makan-makan besok di rumahnya. Salah seorang karyawan Tom yang memang ahli dalam mencari data orang pun mencoba mencari tahu tentang Bree tanpa sepengetahuan Tom. Hari yang direncanakan pun tiba. Beberapa teman Sarah dan teman-temannya pun kini sudah tiba. Termasuk karyawannya Tom yang tempo hari mencari data tentang Bree. Dan ketika ia mengambilkan beberapa minuman untuk Tom dan temannya, ia kebetulan berpapasan dengan Bree. Lalu ia mengatakan kepada Bree bahwa ia mengetahui kebohongan yang sedang dilakukan Bree. Namun ia berjanji tidak akan memberitahukannya kepada siapapun dengan harapan Bree sendiri yang mengatakannya. Setelah itu wajah manis Bree pun menghilang digantikan dengan wajah serius dan kemarahan. Dan ketika karyawannya Tom itu buang air kecil, Bree pun menghampirinya dengan membawa batu dan membunuhnya. Setelah itu Bree mencuci tangannya yang berdarah untuk menghilangkan bukti. Lara juga memperkenalkan Bree kepada teman-temannya. Namun ketika Tom ingin memperkenalkannya kepada karyawannya, Bree mengatakan bahwa ia sudah bertemu dan kini karyawannya Tom pun izin pulang lebih awal padanya. Lalu ia pun kembali ke pesta tanpa ada yang mencurigainya. Sebelum acara selesai, Tom meminta temannya untuk menyelidiki tentang Bree karena ia tidak ingin ada masalah keesokan harinya. Tak berapa lama acara pun selesai. Ketika mereka sedang berbenah, polisi yang tempo hari datang kini kembali. Mereka mengatakan kepada Tom bahwa kini kasus meninggalnya orang tua Sarah adalah benar-benar peristiwa pembunuhan bukan kemungkinan lagi. Karena ada saksi mata yang melihat seorang wanita muda masuk ke rumah orang tuanya Lara sebelum mereka meninggal. Namun saksi itu tidak melihat dengan jelas siapa orangnya. Dan kini mereka mencurigai istrinya. Setelah itu Bree juga pamit untuk pulang dan kembali lagi nanti malam. Malamnya, Lara merasa sikap Tom sedikit aneh dan sedikit jadi pendiam sejak kedatangan polisi tadi. Namun Tom mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Keesokan harinya, Tom menelpon karyawannya yang tempo hari datang ke pestanya dan meninggalkan pesan untuknya karena ia belum masuk kerja. Lalu temannya yang diminta tolong menyelidiki Bree juga datang. Namun seperti yang dikatakan Bree, ternyata data yang ia temukan, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Bree. Sedangkan di rumahnya, kini Sarah dan Bree sedang berbincang secara tak sengaja Sarah menemukan sebuah cincin bertuliskan neneknya di tasnya Bree ketika Bree sedang berada di kamar mandi. Lalu Sarah pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hari berikutnya, Lara yang merasa sudah sangat dekat dengan Bree. Ia kini meminta pendapat Tom dan Sarah untuk membuat satu kamar yang kosong di rumah mereka untuk dijadikan kamarnya Bree. Namun sepertinya mereka kurang setuju dengan itu. Lalu malamnya, Sarah mencari lewat internet alamatnya Bree. Keesokan harinya, ia pun pergi ke sana sendiri. Setelah sampai di sana ia mengetuk rumahnya dan mendapati seorang ibu yang ramah membukakan pintu untuknya. Setelah mengatakan maksudnya ia pun dipersilahkan masuk. Sementara itu salah satu detektif yang kemarin masih curiga dengan Sarah kembali ke rumah Sarah untuk mencari bukti. Lalu ia pun mulai menggeledah tempat itu. Kini kita kembali ke Sarah. Setelah bertemu orang tua Bree, ia lalu menceritakan tentang Bree yang datang ke keluarganya dan kini menjadi kakaknya. Namun ternyata mereka tidak tahu kalau Bree kini sudah bertemu ibu kandungnya. Di tempat lain, setelah menggeledah, akhirnya detektif itu pun menemukan mayat karyawannya Tom yang tempo hari dibunuh Bree. Namun ketika ia menelpon temannya untuk meminta bantuan, Bree datang dengan membawa pisau dan menikamnya. Sedangkan Sarah, setelah melihat foto Bree dan keluarganya, ia dikagetkan dengan kedatangan Bree. Hi,
Ternyata Bri yang ia kenal bukanlah Bri yang asli melainkan adiknya yang bernama Jessica. Sementara itu, kini Lara pun pulang ke rumah dari kerjanya. Ia heran melihat mobil detektif kini berada di rumahnya. Setelah ia masuk, ia pun memanggil kedua putrinya namun tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba saja dari belakang Bri yang ternyata adalah Jessica datang dan memukulnya hingga pingsan dengan pot kaca. Sarah yang khawatir dengan ibunya pun langsung memberikan pesan kepada ibunya perihal Jessica dan ia buru-buru pulang. Beberapa waktu kemudian, Lara pun terbangun dari pingsannya dengan kaki dan tangan terikat di kursi dengan Jessica di depannya. Lalu Jessica pun menjelaskan siapa dirinya dan kenapa ia melakukan hal ini. Ternyata setelah Bri lahir, Bri yang asli yang diadopsi oleh orang tuanya. Semenjak keberadaan Bri, Jessica kini kurang mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dan ia menyalahkan Lara karena telah melahirkan Bri. Ia juga mengaku telah membunuh kedua orang tua Sarah karena mereka yang memberikan Bri kepada kedua orang tuanya. Sementara itu Sarah kini sudah kembali ke rumah. Melihat pecahan pot kaca yang berserakan, ia pun langsung berlari mencari ibunya. Ia pun menemukan mereka di halaman belakang. Setelah itu Sarah dan Jessica berkelahi dengan sengit. Sarah sempat membuat Jessica terbentur tembok dan melepaskan satu ikatan tangan ibunya ketika Jessica datang kembali dan mencekiknya. Untung saja Lara bisa segera melepaskan ikatannya dan membantu Sarah dengan memukul Jessica hingga pingsan. Setelah itu Tom dan detektif lainnya datang. Akhirnya mereka bertiga pun selamat dan Jessica kini ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Sarah pun mendapat perawatan di rumah sakit. Dan ia juga kini mendapat kunjungan dari seseorang yang sangat spesial baginya. Bri. Ternyata Sarah membawanya ke sana. Akhirnya Sarah pun kini bisa bertemu anak kandungnya yang asli. Sementara itu di rumah sakit jiwa, kini Jessica dengan wajah frustrasi sedang merobek wajah Bri dan berjanji akan melakukannya lagi. Tamat. Nah itulah alur film ini, semoga bisa mengisi waktu luang Anda dan menghibur Anda. Sampai jumpa di alur film seru berikutnya. Wassalam.